Bab 1. Menjawab klaim nasab Ba'alwi menurut ilmu nasab, ilmu fikih dan sejarah. Pasal ke-1. Tolok ukur keabsahan nasab. Dalam buku tersebut, Hanif Alatas dan kawan-kawan hanya mencantumkan dua metode dalam mengisbat nasab, kitab-kitab nasab dan syuhrah wal istifadoh. Nanti kita akan mengetahui bahwa metode kitab-kitab nasab dan syuhrah wal istifadoh tidak dapat menetapkan kesahihan nasab klan Ba'alwi. Selain dua metode isbat nasab yang dikutip Hanif dan kawan-kawan, ia juga mengutip ucapan Syekh Husain bin Haidar al-Hashimi berikut ini. Teks Arab dianggap dibaca, nanti akan diterangkan di bawah. Dari 5 metode isbat nasab yang dikutip Hanif dan kawan-kawan dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab, ia tidak menjelaskan maksudnya satu persatu. Agaknya itu sengaja ia lakukan agar para pembaca tidak memahami bagaimana sebenarnya metode para ahli nasab dalam menetapkan nasab. Baiklah, akan penulis jelaskan satu persatu metode penetapan nasab yang biasa dilakukan oleh para ahli nasab berdasarkan kitab yang Hanif kutip tersebut. Syekh Al-Husain bin Haidar al-Hashimi mengatakan, isbat nasab itu terjadi dengan ciri-ciri yang jelas dan bukti yang terkonfirmasi. Nasab tidak bisa diisbat dengan keraguan, karena terkait dengan hak-hak dan klaim hak serta muamalah. Dari ucapan Syekh Al-Husain itu kita bisa menyimpulkan bahwa suatu nasab baru bisa diisbat, ditetapkan, jika sudah memenuhi syarat, yaitu adanya ciri-ciri yang jelas, bukti-bukti yang terkonfirmasi, dan tidak boleh diisbat hanya berdasarkan dzon, sangkaan atau keraguan. Dengan studi kasus nasab Ba'alwi, apakah nasab Ba'alwi sudah memiliki ciri-ciri yang jelas dan bukti-bukti yang terkonfirmasi? Setelah kita mendalami nasab Ba'alwi, maka kita berkesimpulan bahwa nasab Ba'alwi ini tidak sabit, terkonfirmasi sahih. Kenapa? Karena berdasarkan ciri-ciri, nasab ini secara historiografi mengalami perpindahan jalur klaim leluhur yang berganti-ganti, dan banyak dari amudu nasab, nama-nama dalam silsilah, mereka pun terkonfirmasi fiktif, tidak sesuai dengan tulisan kesejarahan yang mereka buat. Kemudian, bukti-bukti yang mereka miliki mulai dari abad ke-9 Hijriah sampai sekarang kontradiktif dengan kitab-kitab nasab dan sejarah abad sebelumnya. Nama leluhur mereka, Ubaid, dalam kitab-kitab nasab abad ke-9 Hijriah dan sebelumnya tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa seperti klaim mereka. Ucapan Syekh Al-Husain juga, wala yatsbutu bisyubuhat, tidak bisa diisbat dengan keraguan. Untuk nasab Ba'alwi, ini tidak bisa diterapkan, karena sudah nyata dalam kitab Al-Burkat bahwa Ali Al-Sakran di abad ke-9 Hijriah menetapkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa hanya berdasarkan ijtihadnya, yaitu berdasarkan kemiripan nama Ubaid leluhurnya dengan Abdullah yang ditulis dalam kitab Al-Suluk tahun 732 Hijriah. Metode isbat nasab pertama, syuhrah wal istifadoh. Syekh Al-Husain mengatakan, ulama nasab menghitung ada 5 metode dalam menetapkan nasab. Pertama, adalah dengan istifadotun nasab, menyebarnya nasab, dan syuhratun nasab, popularnya nasab, di desanya dengan populer yang membuahkan keyakinan dan dengan menyebar antara manusia yang bisa terjadi keyakinan dengan berita mereka, atau dugaan kuat, dan aman dari kemungkinan kesepakatan mereka untuk berdusta, dengan disertai tidak adanya dalil yang menentang. Dan istifadoh, yaitu etasamu, saling dengar-mendengar, termasuk hal-hal yang paling nampak sebagai bukti dan ada alasan untuk memberitakannya. Ulama memilih istifadotun nasab dengan tasamu, karena nasab itu adalah sesuatu yang tidak ada jalan masuk untuk melihat langsung. Metode pertama untuk menetapkan nasab menurut Syekh Al-Husain adalah istifadotun nasab, menyebarnya nasab, dan syuhratun nasab, popularnya nasab, di desanya. Kalimat istifadoh dan syuhroh dalam bahasa Arab bermakna sama, yaitu intasyara wadza, menyebar dan populer viral. Jadi, jika seseorang, misalnya Samsul, telah dikenal luas sebagai anak Bapak Samlawi di desanya atau di negaranya, maka ketika ada orang ditanya oleh orang lain, baik dalam suasana formal atau informal, Samsul anak siapa? Lalu orang itu menjawab, Samsul anak Bapak Samlawi. Maka ia tidak dianggap berdusta walaupun ia tidak mengetahui kelahiran Samsul ini atau tidak mengetahui akta kelahirannya. Mengapa? Karena kabar itu telah dibicarakan banyak orang, syuhroh dan istifadoh. Tetapi syuhroh istifadoh itu bisa diterapkan untuk mengisbat nasab, menurut Syekh Hasan, hanya ketika tidak ada bukti yang menentang, adamul mungarid. Bukti yang menentang itu bisa berupa pengingkaran dari ayah atau adanya to'en, celaan pengingkaran nasab, dari orang lain. Misalnya, ada orang bersaksi bahwa Ubaid adalah anak Ahmad berdasarkan dengar-mendengar. Lalu ada orang yang mentoen, mengingkari, dengan mengatakan bahwa Ubaid bukan anak Ahmad dengan membawa bukti, maka gugurlah tasamu, atau syuhroh istifadoh itu. Yang demikian itu namanya to'en, celaan pengingkaran nasab. Jika to'en ini berdasar bukti maka dapat diterima, jika tidak, maka diabaikan. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa ketika Ubaidillah hari ini sudah syuhroh wal istifadoh sebagai anak Ahmad bin Isa, maka itu cukup untuk dijadikan dalil itsbat selamanya. Tidak demikian. Jika ada dalil yang kuat yang menyatakan sebaliknya, maka syuhroh wal istifadoh itu gugur.
Perhatikan apa yang dikatakan dalam kitab Nihayatul Muhtaj Juz 8 halaman 319 karya Imam Ramli. Dan boleh baginya bersaksi dengan tasamu, ketika tidak ada penentang yang lebih kuat dari tasamu, seperti ingkarnya orang yang dinisbahkan, atau adanya to'en, celaan, seseorang dalam nasab itu. Benar hukum demikian bahwa tasamu, gugur dengan adanya ingkar dan to'en, tetapi menurut pendapat yang kuat, bahwa disyaratkan to'en itu tidak disertai tanda-tanda kedustaan orang yang menyampaikannya. Dari ucapan Imam Ramli ini jelas, bahwa tasamu, atau populernya Samsul sebagai anak Samlawi disyaratkan dua hal. Pertama, jika Samlawi masih hidup, maka ia tidak mengingkari bahwa Samsul adalah anaknya. Jika ia mengingkari, maka batalah tasamu itu. Kedua, jika Samlawi telah meninggal, maka disyaratkan tidak adanya saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya Samsul bukan anak Samlawi, tetapi ia hanya anak angkat. Jika ada saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya Samsul hanya anak angkat dengan membawa bukti, maka gugurlah tasamu itu. Terkait nasab Ubaid yang hari ini secara tasamu, dikatakan sebagai anak Ahmad, ternyata datang saksi berupa kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa anak Ahmad hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid, Abdullah, atau Ubaidillah. Jika hal ini disertai tes DNA Ubaid yang berbeda dengan DNA keturunan Ahmad, maka gugurlah tasamu itu. Proposisi demikian pula dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata, sesungguhnya nasab adalah sebagian dari yang bisa ditetapkan dengan metode istifadoh, kecuali telah syuhi sesuatu yang menentangnya. Maksud syuhroh wal istifadoh adalah min adzhar al-bayinat. Kalimat Syekh Al-Husain bahwa syuhroh wal istifadoh adalah min adzhar al-bayinat bukan bermakna bahwa syuhroh itu dalil paling kuat. Bukan. Jika yang diinginkan maksudnya adalah paling kuat, maka kalimatnya adalah min aqwal bayinat. Adapun maksud min adzhar al-bayinat adalah yang paling nampaknya bukti atau bukti paling mudah diakses. Artinya, bukti yang paling mudah dicapai oleh orang untuk mengetahui nasab seseorang. Kita tidak perlu sulit-sulit menanyakan akta kelahirannya, hasil dengar-mendengar saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa Samsul adalah anak Samlawi. Artinya, jika kita mengatakannya, kita tidak dianggap berdusta atau tidak bisa dituntut di pengadilan. Hakikat kesaksian itu seharusnya adalah apa yang dapat dilihat. Tetapi, ulama membolehkan beberapa hal untuk dikatakan sah kesaksiannya hanya berdasar syuhroh atau dengar-mendengar. Di antaranya adalah nasab, pernikahan, jima, kematian, dan pengangkatan sebagai hakim. Karena masalah-masalah tersebut biasanya hanya diketahui oleh orang-orang terdekat dengan seseorang. Jika tidak dibolehkan bersaksi dengan syuhroh, maka akan membawa dampak negatif, yaitu banyak kekosongan hukum karena tidak bisa mencari saksinya. Lihat Fihul Islam wa Adilatuhu, 8282. Syuhroh wal istifadoh boleh dijadikan tools untuk bersaksi hanya karena darurat. Karena ada beberapa hal yang sulit untuk disaksikan dengan mata secara langsung, di antaranya tentang nasab dan kematian. Tentang kebolehan bersaksi dengan syuhroh ini dihikayatkan adanya ijma. Ijma yang dimaksud itu adalah ijma tentang kebolehan penggunaan metode syuhroh, bukan ijma tentang bahwa nasab harus diijma dengan syuhroh. Orang yang menyatakan demikian, seperti Idrus Ramli, menunjukkan kebodohan yang nyata dalam ilmu fikih. Coba perhatikan yang dinyatakan dalam kitab Al-Najm Al-Wahaj karya Al-Damiri. Boleh baginya bersaksi dengan tasamu, terhadap nasab dengan ijma, karena nasabnya tidak bisa dilihat dengan mata. Yang mungkin bisa dilihat adalah kelahiran di ranjang, maka cukuplah dalam nasab itu dengan dengar-mendengar. Hal itu boleh walau orang itu tidak mengenal mansub ilaih, seperti ayahnya. Keterangan itu diceritakan dalam kitab Al-Kifayah. Semua ketentuan itu berlaku bila mana tidak ada keraguan. Apabila keraguan itu ada, contohnya orang yang menjadi al-mansub ilaih itu masih hidup lalu mengingkarinya, maka tidak diperbolehkan untuk bersaksi. Maka jika mansub ilaih itu gila, boleh ia bersaksi menurut qaul sahih. Ketika sebagian orang mencela nasab tersebut, maka tidak diperbolehkan bersaksi tentang nasab itu menurut qaul asoh. Dari ucapan Al-Damiri di atas, jelas bahwa ijma yang dimaksud adalah ijma tentang kebolehan bersaksi untuk nasab dengan tasamu, bukan ijma keharusan bersaksi dengan tasamu. Al-Damiri juga menyatakan kebolehan bersaksi dengan tasamu itu karena nasab tidak bisa dilihat. Hal yang paling mungkin adalah melihat kelahiran di ranjang, itu pun yang mengetahui hanya bidan dan beberapa orang saja. Untuk orang lain, bagaimana cara bersaksi bahwa Samsul adalah anak Samlawi? Ya cukup dengan mendengar dari orang lain bahwa Samsul itu anak Samlawi. Bagaimana nanti jika bidan bersaksi bahwa sebenarnya anak yang asli dibawa pergi lalu diganti bayi yang lain? Maka kesaksian bidan ini sangat kuat jika diyakini ia tidak berdusta berdasarkan bukti-bukti lain yang kuat pula. Dalam keadaan seperti itu, tasamu gugur. Al-Damiri juga menyatakan, tasamu itu bisa digunakan sebagai tools bersaksi ketika tidak ada keraguan. Kulu hadzain lam takun ribatun, hukum bersaksi dengan tasamu ini jika tidak ada keraguan.
Jika ada keraguan, semisal Samlawi mengingkari bahwa Samsul adalah anaknya, maka tasamu itu batal. Bagaimana jika Samlawi gila, sehingga ia tidak bisa membenarkan atau mengingkari tasamu yang beredar di tengah masyarakat bahwa Samsul adalah anaknya? Menurut Qaul Sahih, boleh bersaksi dengan tasamu bahwa Samsul adalah anak Samlawi yang gila itu. Tetapi ketika ada saksi yang mengatakan sebaliknya, menurut Al-Damiri, tidak boleh bersaksi dengan tasamu bahwa Samsul adalah anak Samlawi yang gila itu. Ini menurut pendapat yang asoh. Istifadoh atau tasamu, wajib terjadi di kampung asal bukan di tempat hijrah. Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi mengatakan, dan wajib diingat bahwa sesungguhnya istifadoh itu wajib terjadi di desanya atau di kabilahnya, bukan seperti yang dikira banyak orang yaitu istifadoh di tempat hijrahnya. Maksudnya, syuhroh istifadoh itu harus di negara asal, bukan di daerah tempat ia berhijrah. Jika Ubaid ini dikatakan hijrah dari Basrah ke Yaman, maka syuhrohnya ia sebagai anak Ahmad itu harus di Basrah, bukan di Yaman. Sedangkan tidak ada bukti apapun dari masa Ubaid yang bisa diakses dari Basrah bahwa Ubaid adalah benar anak Ahmad. Apalagi, di Yaman pun Ubaid tidak syuhroh sebagai anak Ahmad sejak masa ia hidup sampai 550 tahun kemudian. Tidak ada kitab yang mengatakan ia anak Ahmad. Metode Itsbat Nasab kedua, kitab-kitab nasab. Syekh Husain mengatakan, cara kedua adalah dengan menggunakan kitab-kitab para ahli nasab yang abdal, ulama-ulama terpercaya, para ahli tahqiq yang terkonfirmasi, yaitu kitab-kitab yang tidak disentuh oleh tangan-tangan amatir yang sembrono, orang-orang lemah yang ditinggalkan, para pemalsu yang pendusta. Apalagi jika kitab nasab itu telah populer dan tersebar. Jika kitab itu masih berupa manuskrip, maka wajib untuk diverifikasi dan dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip lainnya. Cara menetapkan nasab kedua adalah dengan kitab-kitab para ahli nasab yang abdal. Apa yang dimaksud ahli nasab yang abdal? Syekh Hasan mengatakan, Al-Abdal adalah mereka yang saling bergenerasi menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Rosail halaman 193. Apa arti menggantikan dari satu generasi ke generasi lainnya? Artinya, misal kitab nasab abad 9 Hijriah adalah kelanjutan dari kitab nasab abad ke-8, kitab nasab abad ke-8 adalah kelanjutan dari kitab nasab abad ke-7, kitab nasab abad ke-7 adalah kelanjutan dari kitab nasab abad ke-6, dan seterusnya. Kitab yang lebih belakangan, muda, tidak boleh bertentangan dengan kitab yang terdahulu, tua. Inilah yang dimaksud kitab sezaman atau yang mendekatinya. Dalil kitab sezaman. Dalam kitab Ushulul Ilmil An-Nasab wal Mufadolah Bainal Ansab karya Fuad bin Abduh bin Abil Goits Al-Jaizani halaman 76-77 dikatakan, dan ketika kita mentahkik nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya, wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Ia juga mengatakan di halaman 77. Dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasarkan memori bangsa saja. Dalam kitab Dalil Insyai wa Tahqiqi Salasilil Ansab, karya Dr. Imad Muhammad Al-Atiki dikatakan, marji, referensi, berbeda dengan masdar, sumber, yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakannya. Adapun marji, berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya. Maka penulis marji, membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, masdar lebih laik dihitung apabila terjadi pertentangan dengan marji, kecuali jika marji tersebut memuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui masdar atau bahan-bahan primer lainnya. Dalam kitab Syiar Alam Al-Nubala, di Mukaddimah, dikatakan, dari sisi menguatkan hadis-hadis dan riwayat, Al-Zahabi mempunyai perhatian dengan mengutip sanad-sanad yang terdapat dalam sumber-sumber hadis tersebut. Ia tidak mencukupkan diri dengan hanya menyebut sumbernya saja. Ini adalah metode yang membantunya untuk mendahulukan sumber-sumber asli yang dikutip oleh referensi, dan yang dipersiapkan untuk itu. Dalam kitab Al-Ngibar karya Ibnu Haldun dikatakan, dan banyak para sejarawan, ahli tafsir, dan para imam perawi terjadi kesalahan dalam hikayat-hikayat dan kejadian-kejadian karena mereka berpatokan dengan hanya mengutip tanpa peduli yang rusak atau yang baik. Mereka tidak memverifikasinya kepada sumbernya, tidak mengukurnya dengan serupanya, dan tidak menelitinya dengan standar ilmu serta berdiri terhadap kebiasaan alam semesta. Mereka menguatkan pemikiran dan basyirah dalam berita-berita, sehingga mereka tersesat dari kebenaran dan bingung dalam lapangan dugaan dan kesalahan. Syekh Halil Ibrahim dalam kitab Al-Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Syarat menjadikan kitab nasab sebagai pegangan adalah, pertama, ia tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab asal. Perhatikan. Menurut Syekh Halil Ibrahim, kitab nasab yang bisa dijadikan pegangan adalah kitab nasab yang tidak bertentangan dengan kitab-kitab asal. Apa yang dimaksud dengan kitab asal? Ya,
Tentu kitab sebelumnya. Artinya, jika di kitab nasab abad ke-6 telah ditetapkan bahwa Ahmad hanya mempunyai 3 anak, maka kitab-kitab nasab masa selanjutnya tidak boleh mencatat 4. Jika mencatat 4, berarti bertentangan dengan kitab asal, dan nama keempat adalah nama susupan. Kata sebagian orang bahwa makna usul dalam ibarat Syekh Khalil Ibrahim itu artinya nasab-nasab asal. Itu sama saja. Artinya, susunan nasab hari ini tidak boleh bertentangan dengan susunan nasab masa lalu. Misalnya, jika abad ke-6 Hijriah telah dikatakan anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain, maka hari ini tidak boleh dikatakan anaknya 4 dengan menambah Ubaid. Penambahan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa di abad 9 bertentangan dengan kitab abad ke-6 yang menyebut nama anaknya hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaid. Munculnya nama Ubaid sebagai anak Ahmad setelah 550 tahun dari wafatnya Ahmad tanpa referensi apapun menunjukkan nama Ubaid adalah susupan yang wajib ditolak oleh akal sehat. Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Qoroja dalam kitabnya Al-Kafi Al-Muntahob mengatakan, sejarawan tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab, khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya. Perhatikan apa yang dikatakan para ulama di atas. Mereka bersepakat mengenai pentingnya memverifikasi sebuah informasi masa lalu dengan meneliti sumber masa lalu itu. Untuk mengetahui benar atau tidaknya informasi masa lalu, diperlukan kitab sezaman atau yang lebih dekat zamannya dengan objek penelitian. Dinyatakan pula oleh para ulama bahwa dalam ilmu nasab, jika sebuah referensi bertentangan dengan referensi yang lebih tua, maka referensi yang lebih tua yang didahulukan. Disebutkan pula bahwa kitab sejarah tidak boleh didahulukan dari kitab nasab, apalagi jika kitab nasab itu zamannya lebih dekat. Dari situ jelas bahwa kitab sezaman atau yang mendekati adalah instrumen dalam penelitian kesahihan nasab. Ali Al-Sakran di abad ke-9 Hijriah dalam kitabnya Al-Burqat Al-Musyikat mengklaim bahwa keluarganya, Ba'alwi, adalah keturunan Nabi Muhammad melalui Ahmad bin Isa yang hidup di abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, katanya melalui anak Ahmad yang bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Setelah diverifikasi di kitab-kitab nasab sebelum abad ke-9, tidak dinyatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaid. Referensi tertua tentang jumlah keseluruhan anak Ahmad bin Isa ada di tahun 597 Hijriah, yaitu dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah, bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3 orang, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nama-nama yang terdapat dalam silsilah nasab Ba'alwi yang ditulis Ali Al-Sakran sebagai para ulama besar juga sama sekali tidak disebutkan dalam kitab-kitab sejarah sebelum abad ke-9. Padahal, ulama-ulama lain yang satu kampung, Tarim, dengan keluarga Ba'alwi ditulis oleh para ulama. Maka, berita di abad ke-9 Hijriah yang ditulis Ali Al-Sakran kontradiksi dengan kitab yang lebih tua. Sesuai dengan kaidah yang dipaparkan ulama di atas, maka kitab yang lebih tua yang harus dijadikan patokan pengisbatan. Yaitu bahwa Ubaid tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa, dan para leluhur Ba'alwi itu tidak terbukti sebagai ulama, bahkan beberapa di antara mereka terindikasi kuat sebagai sosok yang fiktif. Maka, ketika nama Ubaid muncul di abad ke-9 Hijriah, wajib dihukumi sebagai susupan yang harus ditolak. Begitu pula historiografi leluhur Ba'alwi yang disebut Ali Al-Sakran. Menemukan manuskrip. Jika ada orang mengaku menemukan manuskrip yang tidak ditemukan orang lain dengan angka tahun tua, maka tidak serta-merta bisa diterima. Syekh Hasan bin Haidar mengatakan, adapun jika kitab itu masih berupa manuskrip, maka wajib diverifikasi dan dibandingkan antara satu manuskrip dan manuskrip lainnya. Ketika diketahui tulisan ahli nasab yang ahli tahqiq dan terpercaya, maka tulisan itu bisa digunakan. Jadi, pengakuan manuskrip itu harus diverifikasi pertama dengan metode studi teks dan intertekstualitas, lalu dilihat dari sisi media yang digunakan. Harus diketahui pula siapa yang menulis, tahun berapa ditulis, dan selama ini manuskrip tersebut tersimpan di mana. Sebagai contoh, beberapa kali Rumail Abbas mengklaim ia menemukan manuskrip, lalu sebagiannya ditampilkan, dan sebagiannya lagi hanya ditampilkan salinan isinya yang berupa sanad-sanad hadis. Penulis telah dapat membuktikan bahwa klaim-klaim Rumail itu tidak terbukti, dan manuskrip-manuskrip yang katanya ditulis abad ke-6 dan sekitarnya itu adalah manuskrip palsu. Sanad-sanad hadis itu pun tertolak oleh disiplin kritik hadis. Sebagaimana secara khusus telah penulis ulas dalam buku kecil penulis. Manuskrip-manuskrip palsu Ba'alwi versi Rumail Abbas, yang telah penulis terbitkan pada 16 September 2024. Metode Itsbat Nasab ketiga, Bayyinah Syar'iyah Syahadah. Syekh Hasan mengatakan, metode ketiga adalah adanya Al-Bayyinah Asy-Syar'iyah, bukti yang sah secara syariat, yaitu syahadah, kesaksian. Maka dua orang yang adil yang dikenal keadilannya bersaksi atas benarnya pengakuan, nasab. Kesaksian dua orang saksi ini bisa dilakukan untuk kesaksian orang yang hidup hari ini. Tidak bisa untuk Ubaid yang hidup 1000 tahun lalu. Syekh Khalil Ibrahim mengatakan tentang Al-Bayyinah Al-Syar'iyah dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Aku berkata, sesungguhnya masalah ini,
Al-Bayyinah Al-Syarniyah, bukan untuk menetapkan nasab kabilah-kabilah, tetapi digunakan untuk menetapkan nasab anak kepada ayahnya. Jadi, metode dua orang saksi ini tidak bisa digunakan untuk mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Sedangkan menurut pendapat yang lemah, boleh digunakan untuk mengisbat nasab orang yang hidup hari ini sampai nasab jauh, tetapi hukumnya sama dengan syuhroh wal istifadoh, yaitu tidak boleh bertentangan dengan sumber-sumber berupa kitab atau yang lainnya. Misalnya ia berkata, aku bersaksi bahwa nasab Fulan adalah Fulan bin Fulan bin Fulan, dan seterusnya. Tetapi hukumnya seperti syuhroh wal istifadoh yang tidak boleh bertentangan dengan sumber-sumber syahadah yang lain. Metode itsbat nasab keempat, al-i'tiraf dan ikror dari sebuah kabilah. Cara yang keempat adalah sebuah kabilah mengitiraf dan mengikrar bagi individu atau komunitas tentang benar dan sahnya nasabnya. Maksud kami dengan komunitas adalah salah satu tingkatan nasab. Pengitirafan dan pengikraran sebuah kabilah seperti itu karena adanya istifadoh dalam kabilah itu. Dan tidak bernilai kesaksian yang syadz, beda sendiri, seperti tidak bernilainya kesaksian pemimpin kabilah secara sendiri, apalagi ia bodoh tentang nasab dan berita. Menurut para ulama, metode ini digunakan untuk mengitsbat orang yang masih hidup, seperti sebuah klan mengakui seseorang merupakan bagian dari klannya. Jadi, jika ada sebuah klan, contohnya Ba'alwi, mengakui bahwa Bahar Sumait merupakan bagian dari Ba'alwi, maka sahlah Bahar Sumait ini sebagai Ba'alwi. Tetapi metode ini bukan untuk mengitsbat orang yang telah wafat 1000 tahun lalu seperti Ubaid. Menurut Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Muqaddimat, metode itiraf dan ikror ini pula tidak bisa mengitsbat nasab yang jauh seperti Ubaid. Ia digunakan hanya untuk nasab orang yang hidup hari ini. Aku berkata, sesungguhnya masalah ini tidak menentukan nasab kabilah-kabilah, tetapi ia menentukan nasab seseorang yang diragukan kesahihannya. Maka ketika seorang ayah beritiraf dan berikror bahwa ia bapak dari anak ini, maka anak ini diitsbat kepadanya dan kepada nasabnya. Metode itsbat nasab kelima, itiraf dan ikrar dari seorang ayah. Metode yang kelima adalah itiraf atau ikrar seorang laki-laki yang berakal bahwa Fulan adalah anaknya. Dan orang yang diakui haruslah orang yang pantas diakui, sebagai anak, untuk pengaku. Dan tidak ada penghalang, untuk pengakuan itu. Cara itiraf dan ikrar seorang ayah kepada anak ini pula, menurut Syekh Khalil Ibrahim, digunakan untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah wafat ribuan tahun lalu seperti Ubaid. Sebenarnya, ada 3 metode lagi yang terdapat dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab yang teksnya tidak ditampilkan oleh Hanif dan kawan-kawan, yaitu dengan metode Qur'ah, Qiyafah, dan DNA. Adapun teks tersebut adalah sebagai berikut. Penulis akan jelaskan 3 metode yang tidak dijelaskan oleh Hanif dan kawan-kawan. Metode itsbat nasab ke-6, Al-Qur'ah. Al-Qur'ah, diundi, digunakan sebagai itsbat nasab berdasarkan hadis Zaid bin Arqam. Ia berkata, aku duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah seorang laki-laki dari Yaman. Ia berkata bahwa 3 orang dari Yaman datang kepada Ali karramallahu wajhah mengadukan sengketa hukum anak kepadanya. Mereka telah menjima seorang wanita dalam satu masa suci. Maka Ali berkata kepada 2 orang, relakanlah anak untuk orang ini. Namun, 2 orang itu tidak mau dan bersikeras. Kemudian Ali berkata kepada 2 orang lainnya, relakanlah anak itu untuk orang ini. Namun, keduanya tetap tidak mau. Maka Ali berkata lagi kepada mereka, kalian bersama-sama dalam sengketa ini. Aku akan mengundi di antara kalian. Barang siapa keluar undiannya, maka anak ini menjadi miliknya, dan ia harus membayar 2/3 diat kepada yang lain. Kemudian Ali mengundi di antara mereka dan menjadikan anak itu bagi yang keluar undiannya. Maka Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Metode itsbat nasab ke-7, Qiyafah. Cara yang ke-7 adalah Qiyafatul Bashar, yaitu menetapkan nasab anak kepada ayah berdasarkan sifat-sifat yang saling serupa. Penetapan ini dilakukan dengan mengamati kesamaan anggota badan sebagai petunjuk. Keadaan Qiyafah setara dengan kesaksian saksi yang adil. Secara bahasa, Qiyafah artinya mengikuti tanda dan keserupaan. Jika seorang ayah ragu akan anaknya, maka ia bisa memanggil ahli Qiyafah untuk melihat keserupaan antara ayah dan anak pada anggota badan tertentu, misalnya tapak kaki. Ahli Qiyafah kemudian menentukan apakah anak ini benar anaknya atau bukan. Para ahli fikih memperbolehkan Qiyafah, kecuali mazhab Hanafi. Para ulama yang membolehkannya berdasar hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah masuk kepadanya dalam keadaan gembira, bercahaya garis-garis wajahnya. Kemudian beliau berkata, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan Al-Mudliji tentang Zaid dan Usamah? Ia telah melihat tapak kaki keduanya bahwa sebagian kaki ini adalah bagian dari lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Selain ke-7 metode pengitsbatan nasab itu, para ahli nasab modern mempertimbangkan hasil tes DNA sebagai acuan itsbat nasab. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Husain bin Haidar.
Metode yang ditetapkan ahli biologi. Para ahli biologi menyetujui metode-metode di atas, dan menambahkan tes-tes laboratorium genetis ke dalamnya. Para ahli nasab mengikutinya dalam hal itu. Yang benar-benar dapat diandalkan tanpa perselisihan adalah tes-tes laboratorium yang membuktikan bahwa si fulan berkerabat dengan ayah dekatnya atau dengan kakek dekatnya. Sedangkan bagi yang kembali ke garis keturunan jarak jauh, para ahli nasab belum menganggapnya kathi. Ia hanya sebagai penenang jiwa, mengingat penelitian di bidang ini masih dalam tahap awal dan belum ada undang-undang yang diatur secara lengkap sampai saat ini sehingga bisa dijadikan pegangan. Menurut Syekh Al-Husain, menetapkan hubungan biologis anak kepada ayahnya dengan metode tes DNA sudah kathi. Namun, untuk mengetahui hubungan biologis antara anak dan keturunan jauh masih sebatas pendukung untuk menguatkan saja. Perlu diketahui, kitab Rasail tersebut dikarang sekitar tahun 2013 ketika jumlah sampel orang yang melakukan tes DNA, termasuk yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, belum sebanyak sekarang. Namun, hari ini telah dapat dipetakan kelompok-kelompok genetik tiap-tiap kelompok suku di seluruh dunia. Dalam kitab Mukadimat fi Ilmil Ansab, Syekh Halil Ibrahim menyajikan tulisan pakar DNA Arab, Profesor Ubaidillah. Dalam tulisan tersebut, Profesor Ubaidillah menyatakan bahwa tes DNA telah mampu membongkar orang yang mengaku keturunan Ahlul Bait dengan palsu dan dusta. Hal itu ketika hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka adalah dari keturunan Persia dan Kaukasus. Maka tidak aneh mereka memerangi ilmu tes DNA ini dalam situs-situs mereka. Berbeda dengan hasil tes DNA para asyraf lain yang terkenal, yang sama dan dekat dengan DNA Adnan. Profesor Ubaidillah juga mengatakan, tes DNA bukan hanya perusahaan dagang seperti dugaan sebagian orang, tetapi ia adalah suatu disiplin ilmu. Sudah ada ilmuwan di bidangnya dan mempunyai istilah-istilah serta referensi-referensi sejak dulu. Setiap perusahaan ini berada di bawah pengawasan Perkumpulan Ilmuwan Genetik Internasional, yaitu International Society of Genetic Genealogy. Profesor Ubaidillah juga mengatakan, untuk mengetahui DNA sebuah kabilah tidak memerlukan sampel DNA kakek, seperti yang diduga sebagian orang. Tetapi ia dapat diketahui dengan membandingkan dua sampel atau beberapa sampel dari kabilah itu. Profesor Ubaidillah juga mengatakan, DNA adalah stempel yang dijadikan pegangan di masa depan. Ia adalah hukum pasti bagi pengakuan nasab perorangan atau kelompok dan akan membawa keengganan untuk meneliti surat-surat dan manuskrip-manuskrip sejarah masa lalu yang berkaitan dengan nasab. DNA pula akan menggantikan stempel para syekh dan ahli nasab karena ilmu nasab adalah ilmu riwayat yang bersifat dzonni. Ilmu DNA akan merubah ilmu nasab dari ilmu dzonni yang bersifat tarjih, yang terkadang terjadi pemalsuan, menjadi ilmu yang rasional dan terhormat, yang berdasar pada hasil-hasil tes yang presisi dan tidak akan salah dengan kekuasaan, hikmah, dan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Profesor Ubaidillah mengatakan, haplogroup adalah kumpulan besar haplotype. Haplotype adalah kumpulan mutasi-mutasi yang ditemukan bagi sebuah gen yang diwarisi apa adanya pada kromosom Y. Haplogroup dapat mencari keturunan genetik garis laki-laki ribuan tahun ke atas. Haplogroup dengan semua cabang-cabang dan mutasi-mutasinya akan naik di suatu masa kepada satu individu, yaitu kakek bersama genetik. Profesor Ubaidillah menyatakan, haplogroup A, keturunan bangsa Ethiopia, Sudan. Haplogroup B, Afrika. Haplogroup C, India, Sri Lanka, Asia Tenggara. Haplogroup D, Asia Tengah, Mongolia, Selatan Asia. Haplogroup E, Afrika. Haplogroup G, Utara Asia Tengah, Pakistan, Afghanistan. Haplogroup G, disebut haplogroup Kaukasus karena keluar dari haplogroup ini 2% dari penduduk barat laut Eropa, 8 hingga 10% dari penduduk Albania, Italia, Yunani, Turki, 30% dari penduduk Georgia dan Azerbaijan, 50% dari penduduk Ossetia Utara, 18% dari orang Druze, 10% dari Yahudi Askenazi, dan 20% dari Yahudi Maroko. Haplogroup R, Utara Laut Hitam dari Eurasia, Eropa Timur, India, Irlandia. Haplogroup I, Eropa, Viking. Haplogroup H, India Dravida, Pashtun, Iran. Haplogroup L, India. Haplogroup M, Guinea. Haplogroup N, Utara Asia, Cina, Mongolia. Haplogroup O, Asia Timur, Cina, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Korea, Jepang. Haplogroup K, Iran, Mesir, Papua Nugini. Haplogroup Q, Amerika. Haplogroup S, Papua Nugini, Indonesia, Melanesia. Haplogroup T, Iran, Mesir, Afrika. Haplogroup J, Timur Tengah, Arab Syamiah. Haplogroup J2, Asia Tengah, Iran, India,
Kurdi. Tentang DNA Arab, Profesor Ubaidillah berkata, setelah meneliti dan melakukan banyak tes serta analisis laboratorium terhadap DNA untuk mengetahui keragaman ras manusia, para peneliti menemukan bahwa warisan genetik Arab termasuk dalam ras J1. Peneliti Profesor Ali bin Muhammad Al-Shehi mengatakan, kita dapat memberi nama jenis J1 dengan DNA suku Arab. Menurun darinya orang Palestina sebesar 38,4%, di Suriah 30%, di Aljazair 35%, dan di Tunisia 30%. Sedangkan pada suku Baduy meningkat menjadi 65,6% dan puncaknya mencapai 82% di kalangan suku Baduy di Gurun Negev. Diketahui asal-usul suku Baduy di Gurun Nub berasal dari suku Arab asli. Adapun metode yang digunakan untuk menentukan J1 sebagai garis keturunan orang Arab. Peneliti DNA mengumpulkan statistik untuk menentukan etnisitas orang Yahudi saat ini. Mereka fokus pada sekte Kohanim, yaitu sekte penjaga kuil. Seperti yang mereka katakan, mereka adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Padahal, sebagaimana diketahui, seorang Yahudi adalah seseorang yang ibunya adalah seorang Yahudi, tetapi seorang Kohanim adalah seseorang yang ayahnya adalah seorang Kohanim, yang merupakan keturunan Harun dari pihak ayah. Para peneliti menemukan bahwa mayoritas, 50%, dari sekte Kohanim berhaplogroup J1, sedangkan 50% lainnya terbagi ke berbagai haplogroup yang bermacam-macam. Para peneliti menemukan gen ini juga dimiliki orang Arab. Ini tidak mengherankan karena keturunan Adnan membawa gen kakek mereka, Ismail bin Ibrahim. Para peneliti juga menemukan bahwa gen Ismail bin Ibrahim, dengan dua cabangnya, Adnani dan Kahtani, terkelompokkan ke dalam J1C3D. Hukum tes DNA untuk memverifikasi keturunan Nabi Muhammad SAW. DNA termasuk masalah baru yang tergolong ke dalam masalah-masalah yang secara spesifik tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Untuk mengetahui secara syar'i apakah tes DNA boleh dilakukan atau tidak, para ulama harus melakukan istinbat al-ahkam, penggalian hukum, atau ijtihad. Untuk mengetahui hukum tes DNA dalam memverifikasi keturunan Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah ada kepentingan syara untuk mengetahui seseorang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan. Pertanyaan itu bisa dijawab jika kita mengetahui apakah ada hukum-hukum syara yang berkaitan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Hukum syara yang berkaitan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Hukum syara yang berkepentingan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW diantaranya humus al-fai wal ganimah, imamah, zakat, kafaah, wakaf, wasiat, nazar. Harta rampasan perang dibagi 5, 4/5 diberikan untuk para tentara, sedangkan 1/5 diberikan kepada 5 kelompok. Pertama, masalih al-muslimin, membangun jembatan, gaji ulama, hakim, dan lain-lain. Kedua, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ketiga, anak yatim. Keempat, orang miskin. Kelima, Ibnu Sabil. Bagian untuk Bani Hashim termasuk juga keturunannya hingga hari ini. Maka, penting untuk mengetahui siapa saja yang termasuk Bani Hashim dan Bani Muthalib agar tidak salah ketika memberikan harta humusul humus. Imamah, yang menjadi khalifah, dalam mazhab Syafi'i disyaratkan harus dari Quraisy. Maka, wajib kita mengetahui apakah yang akan kita jadikan khalifah ini benar dari Quraisy atau tidak. Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh diberikan zakat. Maka, penting untuk mengetahui siapa Bani Hashim dan Bani Muthalib agar tidak salah memberikan zakat. Kafaah Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak sama dengan orang Arab lain, maka penting diketahui siapa yang termasuk Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jika seseorang mewakafkan harta yang dikhususkan untuk Bani Hashim dan Bani Muthalib atau lebih khusus untuk keluarga Nabi Muhammad SAW, maka wajib wakaf itu dikhususkan untuk mereka. Maka, penting untuk mengetahui siapa Bani Hashim dan Bani Muthalib serta siapa keturunan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam hukum wasiat dan nazar. Setelah kita mengetahui adanya hubungan hukum syariat dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu kita menyimpulkan bahwa penggunaan tes DNA adalah salah satu alat untuk mengetahui keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah kita memahami, sesuai dengan kesimpulan para pakar biologi, bahwa hasil tes DNA ini sangat akurat, maka seharusnya tes DNA ini digunakan sebagai metode pengisbatan nasab yang harus pertama dilakukan sebelum menggunakan metode lainnya. Karena metode lainnya, seperti kitab dan syahadah, kemungkinan adanya potensi distorsi dan kesalahan. Bahkan pemalsuan itu terbuka. Ketika hasil tes DNA-nya menunjukkan bahwa ia adalah orang Arab, maka barulah digunakan metode pengisbatan nasab lainnya seperti verifikasi kitab, syahadah, dan ikrar. Ketika kita wajib mengangkat pemimpin, dan pemimpin wajib dari kaum Quraisy, lalu ketika seorang Quraisy akan dibayat, kemudian ada yang meragukan nasabnya, maka wajib untuk dilakukan verifikasi nasab itu melalui berbagai jalan, termasuk tes DNA, untuk menghilangkan keraguan yang akan membawa dampak negatif yang lebih besar.
Ibnul Qayyim berkata dalam kitab Ilam al-Muwaqqi'in, hukum wasilah sama dengan hukum tujuan. Ketika tujuan tidak bisa dicapai kecuali dengan adanya sebab-sebab dan metode-metode yang membawa kepadanya, maka metode-metode dan sebab-sebab itu mengikuti hukum tujuan itu, dan diperhitungkan dengannya. Wasilah-wasilah perbuatan haram dan maksiat dalam kemakruhannya dan pelarangannya dihitung berdasar penyampaiannya dan keterikatannya kepada ujung perbuatan haram dan maksiat itu. Dan wasilah-wasilah perbuatan taat dan pendekatan diri kepada Allah dalam disenangi dan diizinkannya berdasarkan ukuran penyampaiannya kepada ujung perbuatan taat dan pendekatan diri kepada Allah itu. Maka, wasilah sebuah tujuan, hukumnya, mengikuti tujuannya. Dari metode-metode menetapkan nasab yang terdapat dalam kitab Rasail di atas, dapat disimpulkan bahwa nasab Ba'alwi batal sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Artinya, ia batal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dikarenakan adanya penentang syuhroh wal istifadoh nasab Ba'alwi hari ini, yaitu adanya kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah di abad ke-6 Hijriah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid, Ubaidillah, ataupun Abdullah. Kitab-kitab nasab dari abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah sama sekali tidak memuat nama-nama yang terdapat dalam silsilah Ba'alwi. Kitab-kitab sejarah yang banyak ditulis dari abad ke-4 sampai ke-8 Hijriah pun tidak mengonfirmasi nama-nama dalam silsilah Ba'alwi sebagai sosok historis. Hasil tes DNA ratusan keluarga Ba'alwi menunjukkan bahwa mayoritas hasil tes DNA mereka berhaplogroup G. Itu menunjukkan bahwa mereka bukan hanya batal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka juga batal sebagai orang Arab.